Yos Martono dan Ibu Li Tweety, Royal CSD Bapak Chandra Putra Negara, dan satu lagi Royal CSD Bapak Asep Miras. Ini saya buka. On. Saya ucapkan terima kasih juga kepada CSD Ibu Sulistia Inggita dan Bapak dan juga jajaran direktur yang tentunya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih semuanya atas bantuan dan dukungannya sehingga acara ini terlaksana. Oke, sebelum acara kita mulai, untuk membuat semangat kita lebih heboh lagi, bagaimana kalau kita ngadakan acara hand signal dulu ya? Oke, yes. Nah, kalau gitu saya minta bantuannya. Siapa nih mitra yang mau bantuin saya di depan? Ayo, siapa? Atau saya tunjuk? Oke, saya tunjuk aja langsung. Ibu Heru Purwati. Ya. Silakan. Ya, Bapak Denny. Ini dari Pascal. Dari veterannya saya minta Ibu Florence. Ya, silakan. Dan satu lagi mungkin siapa ya? Ibu Dini. Ayo masuk. Silakan naik. Mari kita dan para mitra semua, saya harap untuk berdiri. Kita mulai. Sudah 2 tahun kita tidak hand signal ya. Semangat baru kau memberikan harapan cerah, kita semua mencapai esok bahagia. Dan Laman yang Maha Kuasa untuk bangun nusa dan bangsa, bahu-membahu mencapai visi yang nyata. Dengan Kang Seng Keng Kong kita berkarya, wujudkan cita serta impian. Di Kang Seng Keng Kong kita bersama, bergandeng tangan seya sekata. Hiduplah majulah Kang Seng Keng Kong. Hiduplah Kang Seng Keng Kong. Majulah Kang Seng Keng Kong. Dalam kasih kita bersatu, menuju dunia lalai dan tentram, yang terbaik dimanapun. Dengan Kang Seng Keng Kong kita berkarya, wujudkan cita serta impian. Di Kang Seng Keng Kong kita bersama, bergandeng tangan seya sekata. Hiduplah Kang Seng Keng Kong. Majulah Kang Seng Keng Kong.
Kami percaya akan keteguhanmu. Kita bersama buat sejarah baru. Majulah, hiduplah, jayalah selalu Kang Seng Keng Ko. Iya, terima kasih. 我有时间到4点，好。Kalau sebelum itu oke, Puyeng dah, oke ya, ya ya. 1个小时。 1 小时。 Oke, tentunya di sini Boleh bantu air. Air lagi. Sorry. No problem. Oke, sebelum kita mulai acara ini acaranya, di sini saya akan mengingatkan kepada seluruh mitra yang belum mensubscribe channel YouTube-nya Mr. Andrew Ho. Kami persilakan dan untuk men-share minimal ke 5 orang, ya, untuk mendapatkan nanti lucky draw tiket. Nah, hadiahnya apa aja? Nah, itu rahasia karena itu adalah luar Profesor, biasa. Profesor, Halo, iya. Profesor Diana. Ya, Di foto dong. ya, nanti kita foto. Mitra Keke, 2 tahun. 2 tahun kita sudah lama ya tidak bersua. 2 tahun kita dihantam pandemi. Ya, 2 tahun gerak kita dibatasi. Betul kan? Kita selama ini 2 tahun hanya melakukan lewat online. Betul. Namun luar biasa sekali di 2 bulan Sukses ya. Yes. kita sudah mulai offline, di mana kita Kamu udah akan ikut launching gitu ya? suatu produk SOP. Ikut. yang Walcu luar biasa ketemu orang di depan sekali aja, Pak. dan manfaatnya sudah banyak sekali dirasakan oleh kita semua. Betul nggak? Saya minimal 1 jam 15 Namun menit. Oke, apa nanti sih bisa. goal apa saja yang sudah ibu dapatkan, udah ibu capai selama ini? Resolusi apa saja yang sudah ibu capai? Nah, tentunya jangan khawatir ya, tetap semangat karena tetap kita harus men-challenge diri kita sendiri, kita harus meng-upgrade diri kita sendiri, harus meng-upgrade bisnis kita sendiri, dan tentunya meningkatkan level up kita. Betul? Siapa yang mau jadi Royal CSD? Tentunya semangatnya bukan hanya semangat, tapi juga harus dibantu dengan fokus dan excellent. Oke. Untuk itu bagaimana sih caranya? Bagaimana dan apa yang harus kita lakukan? Tentunya banyak rahasia-rahasia nanti yang akan diberikan oleh founder KK kita, founder KK Indonesia Bandung, founder KK Indonesia, Dr. Andrew Ho, ya tentunya, dan inilah yang akan nanti kita profilnya yang akan disampaikan oleh lewat media dulu.
Semua ketawa. More younger now. Semua ketawa. Kehadirannya sangat kita tunggu-tunggu ya. Kita nanti-nantikan untuk membakar semangat kita. Oke, untuk itu mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Dr. Andrew Hall. Jaga dulu. Selamat siang. Suara terkeras tak? Hah, terkeras tak? Suara, oke. Selamat siang. Apa kabar semuanya? Pertama-tama marilah kita panjat syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini kita masih dibagi kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul di sini setelah 2 tahun lebih pandemik. Yang banyak teman ada yang sudah tidak ada kesempatan lagi. Betul? Saya juga kehilangan lebih dari 10 rekan bisnis dan juga teman-teman ya. Maka kita harus bersyukur bahawa kita masih eksis tak bertahan sampai saat ini. Tepuk tangan luar biasa untuk anda semua. Dan juga saya harus say hi kepada sahabat sukses yang ada di Andrew Ho Channel. Ya, karena hari ini adalah kali pertama kita live stream untuk seluruh Indonesia. Ya. Karena apabila notis ini dikeluarkan, semua orang komplain, kok kenapa hanya Bandung saja yang dapat? Karena saya lebih cinta Bandung. Ya. Oke. Setiap kali ke sini balik oleh-oleh. Oke, jawab saja. Ya, maka saya akhirnya pikir, oke lah, kita seharusnya bagi semua sahabat sukses dan mitra bisnis Indonesia berkesempatan belajar bersama-sama di hari siang hari ini. Oke? So, Bapak sekalian, ini adalah hasil renungan saya selama 2 tahun sewaktu saya terkurung di Malaysia. Saya berarti bahwa sesuatu yang bisa kita sama belajar dan upgrade diri kita menjadi pribadi yang lebih berkualitas, yang lebih hebat dan luar biasa. Setuju? Maka kita akan ambil 1 jam 20 minit untuk sama-sama belajar satu topik yang sangat luar biasa, yang gampang diingat dan sangat popular saat ini, ya, SOP, ya. So, success is as simple as SOP. Apa itu? Ya, sama-sama kita akan pelajari. Sekali lagi saya ucapkan welcome kepada para mitra KK top leader yang saya tak bisa sebutkan satu persatu. Kehadiran Bapak Ibu sekalian sudah membuat acara ini sangat luar biasa saya. Sekali lagi terbuka untuk anda semua. Bapak Ibu sekalian, selama 2 tahun ini saya terkurung di Malaysia. Seperti Bapak Ibu sekalian, banyak aktivitas kita tidak bisa dilakukan. Setiap pagi saya hanya bangun pagi, olahraga, jalan pagi, lepas itu makan, baca buku, menonton dan sebagainya. Selama ini kita jarang ada waktu untuk memikirkan banyak hal yang sangat penting dalam hidup kita. Karena kita sibuk dengan tugas pekerjaan dan schedule kita. Betul? Kita sudah lupa sebenarnya apa tujuan kita hidup di dunia ini. Kita sudah lupa apa yang paling penting dalam hidup ini.
Saya sendiri pribadi merasa 2 tahun itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa yang saya tak pernah alami. Saya begitu dekat dengan satu kata yang dinamakan kematian. Dahulu kita mendengar kematian adalah biasalah, teman anggota keluarga meninggal, tidak merasa sesuatu yang sangat besar dampaknya. Tetapi setiap hari kita buka Facebook, sosial media, kita mendengar berita dari teman-teman, ya, lalu jauh-jauh, satu dua orang teman meninggal dunia. Akhirnya lingkaran itu begitu dekat dengan kita, betul tak? Akhirnya keluarga kita yang kena, teman kita yang dekat yang terkena. Kita merasa bahawa kok begitu dekat dengan kita. Saya seorang teman hanya 50 tahun sahaja kena COVID, masuk 7 hari langsung check out, langsung meninggal dunia. Beliau ada orang yang sangat suka keramaian, orang yang sangat suka acara heboh-heboh. Tetapi sewaktu beliau meninggal dunia, tak ada orang bisa jenguk dia. Hanya keluarga berjauh-jauh melihat, jauh-jauh. Kenapa? Kerana COVID. Saya yakin dan percaya beliau pun tak pernah terfikir dia bisa mengakhiri nyawa dia dengan cara begini. Betul? Banyak hal yang kita tak bisa luka, kita ingatkan dia akan terjadi begitu sahaja. So inilah hasil renungan saya. So saya sangat kepingin share dengan abang-abang sekalian supaya sama-sama kita mempelajari mungkin sesuatu yang biasa tapi selama ini kita sudah abaikan. Apa itu SOP? Okey, bukan SOP Witayang ya. Okey, SOP adalah sesuatu prosedur yang biasa dilakukan di manajemen untuk memastikan setiap langkah yang dilakukan itu sesuai dengan yang ditetapkan dan supaya kesan dia bisa optimal, objektif bisa tercapai dengan baik. Okey, minimal dia mempunyai banyak fungsi, contohnya menjadi acuan kinerja karyawan. Anda bisa tahu siapa yang lebih berprestasi, siapa yang lebih efisien, siapa yang bisa diangkatkan menjadi manajer dan sebagainya. Kedua, memberikan informasi yang lebih detail mengenai pekerjaan kita. Setiap orang sebenarnya apabila beliau bekerja, dia pasti ada SOP. Contohnya pilot apabila dia memulai, walaupun dia sudah berpuluhan tahun pengalaman untuk membawa pesawat, tapi tetap dia harus ikut SOP 1, 2, 3, 4 sebagainya. Kenapa? Untuk memastikan apa yang dia lakukan itu tidak ada satu yang terlupakan. Kalau lupa bagaimana? Kalau emosinya tidak baik, dia mempercepatkan langkah itu akan sangat membahayakan ratusan nyawa yang di belakang. Betul tak? Okey, yang ketiga, sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan. Okey, sama juga sewaktu pandemik selama 2 tahun ini, kita sudah biasa dengan satu SOP kecil, yaitu apa? 5M. Betul tak? Masih ingat tak? Memakai masker, mencuci tangan, bagaimana cuci, betul tak? Diajar bagaimana cuci, harus happy birthday to you, happy, betul tak? Ada lagu itu supaya lebih bersih. Menjaga jarak berapa? Harus jaga jarak, dan juga menjauhi keramaian, dan juga membatasi mobilitas dan interaksi kita. Maka sudah biasa, betul tak? 2 tahun ini, walaupun pemerintahan tidak mengajar kita lagi, kita tetap bangun pagi, kita harus menjaga kesehatan kita. Setuju? Telah melupakan sebuah kebiasaan. Kalau SOP itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, bermakna anda sudah sangat-sangat luar biasa sekali. Sama juga sebagai kesuksesan. Walaupun sukses adalah 100% mindset. Seperti Pak Chandra, hari ini kita sangat beruntung karena founder SB30, Bapak Chandra Putra Negara hadir di kalangan kita. Beliau selalu mengatakan, success is all about mindset. Memang sukses ada berkaitan dengan mindset. Tapi ingat, bukan mindset saja yang menentukan anda akan sukses. Karena di situ ada skill set yang anda harus kuasai dan tool set yang anda harus pakai supaya anda bisa mencapai kesuksesan. Okey, tapi hari ini tetap kita akan membahas sedikit skill set dan mindset tentang kesuksesan.
Sebelum saya lanjutkan, ya selama 2 tahun ini saya dapati ada 3 kenyataan hidup yang kita sudah lupakan. Kita diingatkan kembali. Saya nak singkatkan supaya lebih gampang ingat SOP. Ini titipan dari Pak Edi, ya, supaya SOP bisa jual lebih banyak, ya. SOP, S yang pertama, life is short and suffering. Sebenarnya hidup kita itu adalah sangat singkat dan penuh dengan penderitaan. Setuju? Anda renungkan. Sewaktu kita lahir sampai kita dijemput ajal, penuh dengan penderitaan. Kita jatuh, gagal, putus cinta, dikritik, ditolak, dicemoohi, dikejar anjing, betul tak? Ya, betul ya. Anda ya mau ini tidak dapat. Dan juga kita mengalami perpisahan orang tua dekat, ya. Banyak yang kita mau tidak dapat. Sebenarnya hidup kita penuh dengan penderitaan. Tapi selama ini kita tidak mau menghadapinya. Ya, kita melalaikan dia. Apabila kita tidak terima ini, maka Anda tidak akan tahu bahawa waktu itu sangat berharga sekali. Kalau Anda sudah tahu kenyataan ini, Anda akan tahu bahawa hidup ini sangat singkat. Maka jangan memboros nyawa kita. Setuju? Kerana semua orang tidak peduli siapa, ras apa, agama apa, bangsa apa, pasti akan temu sesuatu yang namakan kematian. Setuju? Apakah kita dipanggil pulang 30 tahun atau 90 tahun? Itu perbedaannya. Tapi semua pasti akan pergi. Apabila semua sudah akan mati, kenyataan, maka apa yang harus kita lakukan? Bukan pesimis, tetapi harus kita apa? Lebih sadar. Apakah kita datang ke dunia ini hanya untuk minum kopi, makan roti, cuci, mandi, cari cuti, tunggu mati? Tidak kan? Kita mau sesuatu yang sangat berharga sekali. Selama 2 tahun ini, saya di rumah saya memelihara seekor kucing. Kucing itu adalah pembuangan orang lain. Maka anak sangat suka, kalian okeylah memelihara. Sebenarnya saya tak suka anjing, suka kucing. Okey? Karena saya takut bulu-bulu dia. Tapi setelah saya adopsinya, saya mulai mempelajari tentang kucing. Itu topik satu, bisa saya bahas 1 jam, ya. Okey? Mana tahu setelah saya cek 1 minggu kemudian, 10 hari kurang lebih itu, dia melahirkan 1 ekor lagi. Maka sekarang ada 2, ya. Maka dia hidup bersama dengan kita. Saya memperhatikan kehidupan dia. Bangun pagi bagaimana. Saya mulai pikir, apakah kehidupan mereka seperti ini? Ya, makan, tidur, main, lepas itu renungan, istirahat, lihat. Apakah hidup kita manusia seperti begini? Saya perhatikan banyak orang seperti begini. Dia tidak tersadar. Bangun pagi, ambil tas, pergi kerja, ya, pulang rumah, makan, tidur, istirahat, bangun ulang-ulang hal yang sama. Setuju? Anda tidak sadar. Banyak orang hanya hidup saja, tetapi mereka tidak benar-benar hidup. Setuju? Maka membuat saya sadar bahawa kita harus beruntung kerana kita dikaruniakan satu otak yang sangat luar biasa. Kucing itu saya perhatikan, dia tak ada pilihan. Ya, dia satu kucing pembuangan. Gara-gara kita biar dia langsung tidur di rumah banglo. Mengaruh. Langsung lah, makanan siapkan semua enak sekali. Madam yang membersihkan pembuangan dia. Betul? Ya, perubahan hidup dia sudah berbeza karena dia sudah dimasukkan ke sebuah mengarung. Hidup kita sama juga. Kita datang ke sini 1 kali sahaja. Lebih-lebih 100 tahun. Setuju? So sewaktu kita meninggalkan dunia ini, apakah mau penuh dengan penyesalan, tidak ada pencapaian, atau Anda ingin mempunyai sesuatu yang bisa dibanggakan, diceritakan
oleh anak-anak cucu Anda. Itu adalah pilihan Anda. Betul tak? Maka saya harap bahawa kita bisa menghargai nyawa kita, waktu kita. Walaupun kita tidak bisa menentukan berapa panjang usia kita. Karena itu urusan yang atas, betul? Tetapi kita bisa menentukan kelebaran hidup kita. Ada orang hidup sampai 40 tahun, hidupnya penuh warna-warni. Ada orang hidup sampai 80 tahun, hidupnya tidak ada apa-apa. Setuju? So, lebih baik Anda bisa hidup lebih panjang dan lebih lebar. Betul tak? Okey, yang kedua, cash on hand. Selama 2 tahun ini, saya juga memikirkan. Ya, satu kata yang banyak orang selalu mengatakan, uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Setuju? Siapa benci uang, angkat tangan. Siapa bilang, saya paling tak suka uang, angkat tangan. Ingat, tidak ada uang, Anda akan tahu hidup ini sangat sulit. Apalagi di zaman kita sekarang. Saya sangat bisa merasai. Sewaktu ibu saya sudah mentua, ya kita memakai seorang pembantu dari Indonesia, ya biaya itu sahaja, pengobatan sebagainya, itu adalah biaya yang bukan kecil. Sewaktu beliau ulang tahun, kita kumpulkan 200 lebih orang dari Singapura dan Australia, dari mana makan bersama-sama merayakan 2 hari 1 malam. Itu juga biaya yang bukan kecil. Ya, 1-2 bulan lalu kami mengumpulkan sekali lagi keluarga kita sekitar 80 lebih orang untuk mengadakan upacara sembahyang dan pertobatan. Itu pun bukan satu angka yang kecil. Bapak-Ibu sekalian, saya benar-benar menyadari bahawa apabila kita mempunyai uang, kita akan menjadi anak yang lebih berbakti, suami yang lebih bertanggung jawab, istri yang lebih hebat dan luar biasa. Setuju? Kalau kita tak ada uang, yang I love you, omong kosong. Yang I love you, ini tiket Jepang, lain tak? Lain tak? Langsung berbeda. Wah, betul tak? Ya, maka laki-laki ingat, jangan omong saja, okey? Bagi tiket, ya. Okey. Ini kenyataan. Saya pernah jadi wartawan 2 tahun, ya. Saya melihat kenyataan itu sangat jelas. Saya lihat orang yang paling miskin di jalanan, ya. Sampai hari ini saya juga perhatikan banyak orang gara-gara tidak ada uang, hidup dia berantakan. Ada tak? Ada orang tua yang tidak ada simpanan, dan orang anak-anak mereka tak pedulikan dia. Dia terpaksa tinggal di jompo atau sebagainya. Setuju? Maka Bapak sekalian, ingat, uang bukan segala-galanya, tetapi uang itu sangat penting. Setuju? Ya? Tidak ada salah dia menjadi orang kaya. Kita tak ada pilihan. Sewaktu kita dilahirkan menjadi orang miskin atau kaya, tidak ada pilihan. Tetapi pastikan Anda sebelum meninggal dunia, Anda tidak miskin. Oke? Oke, yang ketiga, health is a priority. Kesehatan adalah prioritas kita. Selama 2 tahun ini, sebenarnya kesehatan setiap orang diuji. Banyak mangsa atau teman-teman korban COVID karena mereka kurang sehat. Setuju? Setuju lah? Ya, karena mereka ada yang ada kencing manis, ada masalah apa-apa, gara-gara COVID langsung ada banyak masalah yang lain, akhirnya meninggalkan dunia. Kita beruntung, kita masih berada di sini, tapi ingat, ya, krisis ini belum berakhir. Varian yang baru akan berdatangan, ya, akan datang untuk tahun ini, tahun akan datang. Dia tidak akan habis. Maka apa yang kita pastikan apa? Pesel Anda sehat. Apa? Kamu immune system harus ditingkatkan. Maka jangan lupa minum apa? Food supplement KK Indonesia. Setuju? Ya, ini kebutuhan kita. Ya, sehat dulu, maka semua bisa dinikmati. Selalu kita mengatakan seperti 1M. 1, yang lain 000 di belakang. 1 itu adalah kesehatan. Tanpa kesehatan, berapa banyak kosong di belakang tidak ada gunanya. Setuju?
mobil lah, isteri lah, anak lah, luar negeri lah, taman lah, apartmen lah, semua no. Kalau Anda tidak sehat. Setuju? Kalau Anda tidak sehat, Anda tak bisa menikmati. Apa gunanya? Jadi mau 7 tahun tapi di rumah sakit hitung uang saja. Uang hanya bisa memanfaatkan apabila Anda gunakan dengan bijaksana. Saya selalu mengatakan, uang harus digunakan dengan bijaksana, maka hidup Anda akan sangat berkualitas. Setuju? Oke, so healthy. Luangkan waktu untuk olahraga. Tak ada alasan lagi, saya tak ada waktu. Oke, luangkan waktu menjaga kesehatan Anda. Makanan dikurangkan, jangan terlalu banyak minyak manis atau goreng-gorengan. Oke, luangkan waktu untuk menjaga emosi kita, spiritual kita, supaya kita bisa hidup lebih sehat, sukses, kaya, dan bahagia. Setuju? Kalau Anda ini bapak ini, maka Anda berhak untuk hidup sukses, kaya, dan bahagia. Oke? Maka bapak sekalian, oke, apabila kita sudah tahu kenyataan hidup ini, sebenarnya Anda sudah menjadi pahlawan dalam hidup Anda. Anda terima ini kenyataan, hidup memang singkat. So, saya akan menggunakan dengan baik. Bukan menutup mata saya, semua orang akan mati dah. Seperti orang yang apa? Sangat pesimis, tidak bisa. Kita tetap optimis supaya kita menghadapi dunia nyata dan berani mengatakan bahwa yes, saya pasti bisa menjadi seorang juara atau Crown Star Director. Oke? Oke. Nah sekarang, bagaimana kita bisa level up kita? Saya juga singkatkan supaya SOP, supaya Anda bisa gampang ingat. Pertama, self-discipline and self-management. Anda harus memiliki disiplin diri dan manajemen diri yang baik. Itu sudah pasti. Kalau Anda mau level up, ingat, tidak peduli apakah Anda mitra bisa KK atau tidak, Anda harus selalu level up. Dari satu level ke level lain. Kalau tidak, bermakna Anda tidak maju. Oke, orang sudah 50 tahun, tapi pikiran Anda masih 30 tahun. Bermakna Anda tidak level up. Anda sudah kerja 20 tahun, tapi uang belum kumpul lagi, kekayaan tidak ada. Bermakna Anda belum level up. Faham maksud saya? Ya. Kedua, optimis. Anda harus selalu berpikiran positif. Ketiga, PDCA. Nanti saya akan jelaskan. Plan, do, check, and action. Oke? Apa itu self-discipline? Bapak-Ibu sekalian, impian Anda bisa capai atau tidak capai, ya, tergantung apakah Anda bisa memiliki self-discipline yang baik. Setuju tak? Kalau Anda tak ada self-discipline, Anda mau sehat, tak mungkin. Anda mau kuruskan badan, tak mungkin. Anda mau lebih, ya, cerah, tak mungkin. Karena Anda tidak disiplin. Vitamin kadang-kadang makan, kadang tidak. Olahraga suka-suka, olahraga tak suka tidak. Bisa tak? Ya. Itu bukan disiplin. Itu adalah suka-sukaan. Betul? Ya. Kenapa kita harus disiplin? Pertama, delay gratification. Menundakan kenikmatan hidup. Disiplin adalah sebuah investasi. Kenapa kita investasi? Kenapa kita tabung? Kenapa kita beli saham? Kenapa kita beli properti? Katanya investasi. Apa itu maksud investasi? Investasi bermakna Anda siap korbankan kenikmatan saat ini untuk keuntungan yang lebih besar di masa depan. Itu namanya investasi. Setuju? Sekarang ada uang 10 juta. Mau beli tukar HP atau mau simpan di bank. Itu pilihan kamu. Betul tak? Kalau Anda simpan, bermakna Anda tidak bisa tukar HP. Tetapi Anda sudah mengurangi ataupun menundakan kenikmatan hidup Anda untuk 2-3 tahun ke depan. Dia akan berbuah, anak cucunya menjadi lebih banyak. Itu namakan investasi. Sama juga, kalau Anda mau sukses, Anda harus siap untuk menundakan kenikmatan hidup. Saya mau kuruskan badan. Banyak orang bilang, wah 100 sampai 100 90.
Bisa tak? Bisa. Siapkah Anda tundakan kenikmatan hidup? Yaitu makan kurang sedikit. Lihatlah tutup diri kita Anda di belakang. Luar biasa, 2 tahun tak ketemu, tapi mereka semua slim down begitu. Membuat saya juga pagi ini start olahraga. Bagi saya 6 bulan, saya pasti lebih tak kalah dengan mereka. Okey, tunda. Setuju tak? Mau makan? Jangan, karena saya mau kuruskan badan. So, Anda siap tundakan kenikmatan. Mau beli rumah, mau nikah, mau kumpulkan 100 juta untuk nikah. Sekarang ada uang? Anda siap tak untuk tundakan kenikmatan? Ini dah tergantung disiplin Anda. Kalau Anda ada disiplin, Anda pasti bisa menundakan kenikmatan hidup. Setuju? Kalau Anda tak ada disiplin, tak mungkin. Tak mungkin. Ya, Bapak sekalian. Okey. Kedua, accept responsibility. Orang yang disiplin, dia terima tanggungjawabnya. Dia tahu, dia target sekarang mau jadi Crown Star Director. Dia tahu untuk itu, dia ada tanggungjawab, kewajiban, tugas yang dia harus lakukan. Setuju? Dia harus lebih rajin untuk follow up, meeting, online, offline, dan sebagainya. Karena dia tahu, tanpa melakukan tanggungjawabnya, dia tak mungkin mencapai target dia. Faham maksud saya? Anda harus siap untuk bertanggung jawab kepada hidup Anda. Karena satu orang bertanggung jawab kepada diri Anda saja. Siapa? Diri Anda. Ada orang lain. Kalau Anda tidak mau sukses, tak ada orang bisa bantu Anda. Setuju? Ya, bertanggung jawab. Sekarang mulai. Okey, saya bertanggung jawab. Saya akan mulai serius menjalankan bisnes ini. Saya akan lakukan apa yang diajari, diarahkan oleh mentor-mentor saya. Okey, ketiga, open-minded dan flexibility. Anda harus buka pikiran Anda. Jangan tertutup. Zaman sudah banyak berubah, Bapak sekalian. Luar biasa sekali zaman sekarang. Setuju? Ya, dan banyak informasi. Ya, dahulu kita di sekolah diajari harus hafal. Ya, berapa tahun, berapa bulan kota itu ditaklukkan. Betul tak? Ya, penjajahan berapa lama. Ini zaman old school. Hari ini dengan Google sahaja, semua jawapan ada di dalam Google. Anda tak perlu buang waktu untuk menghafal itu. Betul tak? Otak bukan untuk menghafal. Otak ada untuk menganalisa supaya Anda membuat pilihan dalam kehidupan Anda. Kalau sekarang Anda masih hafal, bermakna salah pakai otak kita. Faham maksud saya? Ya, gunakan otak untuk memikir, untuk analisa, untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Ya, open-minded sangat penting. Sesuatu usulan yang bagus, contohnya saya olahraga. Tiba-tiba atau kamu begini tak bisa kurus. Karena berdasarkan teori ini. Wah, Anda harus begini. Kamu pelajari. Ada buktinya, ada testimoni. Okey, saya bisa terima ini masuk ke program olahraga saya. Betul? Anda dia bilang, inilah yang diajari kakek saya. Itulah cara yang terbaik. Tak bisa. Zaman sudah banyak berubah. Banyak informasi di YouTube. Ada yang salah juga. Betul tak? Kamu juga harus pandai-pandai konsultasi dengan mentor Anda. Kadang-kadang salah juga. Apa yang diajari, ditonton, begini, kamu ambil begini. Salah. Salah. Saya juga bisa salah. So, harus lebih mendekati mentor kita yang lebih memahami kondisi kita supaya kita bisa melakukan tugas kita dengan lebih baik. Dan juga fleksibilitas. Jangan terlalu kaku. Saya memang begini. Tak ada cara lain. Tak bisa. Khususnya menjadi pemimpin harus lebih fleksibel. Kita menghadapi generasi yang berbeda. Dari seorang ayah sampai anak muda. Betul tak? Mereka mempunyai kesukaan, kelebihan, kekuatan yang berbeza-beza. Ya, kalau Anda omong cara begini untuk semua orang, tak bisa lagi. Satu resipi tak bisa untuk semua penyakit, tak bisa. Itu semua tak bisa. Dahulu bisa, sekarang tidak bisa. Kenapa? Karena mereka pandai. Mereka mempunyai banyak pikiran, masukan. Bahkan mereka mempunyai informasi lebih maju dari kita. Setuju? Ya, kamu bagi suatu produk, apa itu SOP kepada prospek Anda? Dia gampang saja, dia cari internet, Google, dia sudah tahu apa itu SOP.
lebih pandai dari kita. Setuju tak? Ya, maka kita harus fleksibel untuk menghadapi dunia ini. Dahulu dunia berubah sangat perlahan. 10 tahun baru ubah sedikit. Makalah HP yang pertama, masih ingat tak? Dulu HP pertama saya beli itu seperti Motorola itu. Besar-besar, seperti botol air. Wah, gengsi. Wah, itu bisa. Sekarang sudah tukar jadi yang begitu kecil. Dahulu hanya telepon saja. Sekarang HP tidak dipakai untuk telepon lagi. Aneh kan? Siapa ada telepon lagi? Bagaimana kamu masih ketinggalan? Pakai HP perlu, telepon perlu bayar. WA tak perlu bayar, betul? Setuju tak? So sekarang mereka pandai. Ya, so fleksibel. Kita harus tahu fungsi-fungsinya dan gunakan dengan bijaksana. Jangan tertutup. Apa yang kita tak tahu, belum pasti itu tidak baik. Open mind. Oh, begini ya, bagaimana begini ya. Khususnya orang yang sudah mulai 50-an, 60-an. Kita harus lebih terbuka pikiran kita. Coba memahami masalah anak-anak muda kita. Karena mereka mempunyai proses hidup yang sangat berbeza dengan kita. Anda jangan selalu mengatakan, dahulu aku boleh, kenapa Anda tidak boleh? Saya pernah baca satu berita. Benar-benar ini cerita yang benar. Ada satu keluarga, diskusi, ayah dia komplain, wah sekarang saya tidak ada uang. Anaknya, ya, SD saja. Tak ada uang gampang saja, pergi ATM, tekan-tekan uang akan keluar. Dia pikir itu gampang kan? Itu uang keluar. Kan bagi dia, itulah yang dia faham. Ya, so Bapak sekalian ingat, ya, diri Anda harus apa? Self-discipline. Okay? So, delay gratification ada apa? You must pay now or pay later. Anda mau bayar sekarang atau bayar kemudian? Setuju? Ya? So, kalau Anda tidak bayar sekarang, Anda akan bayar kemudian. Setuju tak? Kalau Anda kerja keras 2 tahun ini, Anda akan bebas waktu selama-lamanya. Mana yang kamu pilih? Mau senang sekarang? Suka berlakit-lakit dahulu, bersenang-senang kemuliaan. Atau kamu mau senang-senang dahulu, sakit-sakit kemuliaan. Itu pilihan Anda. Setuju? Anda yang pilih. Oke? Tentang tanggung jawab. Anda harus ada goal. Ya, Anda tahu bahwa tanggung jawab pasti ada goalnya. Tugas yang harus Anda selesai. Anda harus akan menghadapi challenge. Dan juga Anda ada deadline-nya. Ya, itu adalah hal yang biasa. Kalau Anda bertanggung jawab sebagai seorang pemimpin, dimanapun sama juga. Oke? Dan tentang open-minded, yang saya mau tegaskan di sini, Anda harus honest. Anda harus jujur kepada diri Anda. Anda seorang olahraga, ikuti mau kurus badan, tapi 3 bulan kemudian tetap tidak ada kesan. Anda memang bohong. Saya ada ikut ini, saya ini memang langkah saya betul, tapi tetap Anda makan apa adanya. Setuju tak? Anda komplain, oh saya ada, tapi sebenarnya kamu tak honest. Anda, oh betul, salah, saya kurang disiplin. Honest, jujur kepada diri Anda. Terima, oke, saya sudah coba cara ini, tak berkesan. Saya harus minta bantuan dari mentor saya. Help me, tolong saya. Faham maksud saya? Jangan, oh saya tidak, saya tak salah, saya cara ini pasti bisa. Sudah jalan begitu lama, tapi kamu masih tidak berkembang, bermana apa? Salah. Jujur, oke? Face the truth. Menghadapi kenyataan. True, fakta. Banyak orang tidak mau. Saya tak ada, bukan salah saya. Salah perusahaan. Bukan saya tak bisa jual. Saya pandai SOD. Kenapa dia promo SOP? Kenapa tak? Semua salahkan orang lain dan sendiri yang benar. Itu tak mungkin Anda akan memiliki disiplin yang tinggi. Yang kita maintaining a healthy balance. Ingat, apabila kita disiplin, pasti ada sedikit tanda kutip paksaan dalam kehidupan Anda. Dahulu kamu mau tidur bangun jam pagi 8, pagi 9 pun tak apa. Sekarang Anda mau jaga kesehatan, Anda diwajibkan bangun jam 6. Susah tak? Pasti susah. Jadi sedikit paksaan. Anda terpaksa bangun lebih pagi. Tapi boleh lakukan tak? Boleh. Anda teruskan 21 hari, dia akan menjadi kebiasaan. Ya. Untuk itu, Anda harus tahu bahwa Anda mau
maintain Anda punya disiplin. Bukan hanya kekuatan fisik saja tak bisa. Anda harus maintain kekuatan fisik, mental, dan spiritual. Itulah yang akan membuat Anda kenapa bisa konsisten. Selama hampir 2 tahun ini, setiap pagi saya bangun, saya gunakan 1,5 jam untuk membaca Parita. Saya Buddhis, saya baca. Selama 2 tahun, tak pernah terputus. Walaupun saya di Bangkok, walaupun saya ada di Bali, walaupun saya di luar kota, saya tetap habiskan tugas saya sebelum istirahat. Kenapa saya bisa lakukan? Karena saya disiplin. Karena saya mempunyai kekuatan fisik, mental, dan spiritual yang balance. Baru bisa lakukan. Paham maksud saya? Sama juga Anda. Anda harus mulai membangun kekuatan Anda. Bukan fisik saja, tapi mental. Dan juga luangkan waktu meningkatkan spiritual Anda. Baru Anda bisa mencapai tingkat kedisiplinan yang lebih tinggi. Setuju? Ya, itu harus lakukan. Pasti bisa. Bisa. Ya, kalau Anda lakukan. Oke, ingat. Tidak ada masalah apakah Anda mengejar kesuksesan dalam bisnis, olahraga, seni, atau kehidupan secara umum. Jambatan antara harapan dan pencapaian adalah apa? Disiplin. Go Anda di sana, Anda berada di sini. Bisa capai atau tidak capai? Adalah kedisiplinan Anda kembali. Kalau Anda ada disiplin, Anda tetapkan dan lakukan konsisten, pasti capai tak? Pasti capai. Tak ada alasan tak bisa capai. Oke, Anda terus jalan pelan-pelan. Capai tak? Capai tak? 1 bulan tak capai, 2 bulan capai tak? Pasti capai. Selagi Anda konsisten menuju ke target itu, pasti capai. Kenapa banyak orang tak capai? Karena hangat-hangat tai ayam. Lebih-lebih hangat-hangat sapi ayam. Sapi lah. 30 minit saja ya. So Anda mau sukses, jangan hangat-hangat tai ayam. Setelah mendengar motivasi Mr. Ho, wah panas, aktif 3 hari lepas itu. Bisa tak? Tak bisa ya. So Anda harus tetap setiap pagi membangunkan semangat Anda. Sampai hari ini saya masih self motivation. Setiap pagi saya bangun, saya cinta diri saya sangat bahagia, saya sangat sukses. Satu hari anak perempuan saya lihat waktu kecil, Bapak bukan sukses lah, so sukses kan? Kamu teriak-teriak begitu lagi ya. Karena sudah biasa. Paham tak? Sudah biasa ya. Oke? Orang biasa kadang kelihatan sedikit gila tak apa. Tapi orang gila pasti tak sukses. Setuju? Ya? So tak apa. Yang penting kita capai target kita. Kelihatan sedikit gila tak apa ya. Oke. Kemenangan pertama dan terbaik adalah menalogi diri Anda. Sebenarnya kembali kepada paling basic. Sebelum Anda mau sukses, siapa musuh terbesar? Diri kita. Bukan orang lain. Hari ini, lihat kondisi hidup Anda. Lihat kondisi ekonomi Anda. Lihat keluarga Anda. Lihat lingkungan Anda. Lihat sosial Anda. Ingat, semua adalah hasil perilaku Anda. Setuju? Banyak orang tak mau akui. Dia salah. Sendiri tak pernah salah. Sebenarnya, semua mulai dari kita. Mau perubahan mulai di siapa? Bukan orang lain, Bapak sekalian. Anda tak bisa mengubah orang lain. Anda harus ubah diri Anda. Oke? Itulah awalnya hidup Anda akan berubah. Setuju? Oke? Ya. Kedua adalah self-management. Yaitu Anda harus belajar bagaimana manajemen diri Anda. Ada banyak hal, saya tidak akan sebut, tapi saya akan touch. Supaya Anda tahu bahwa inilah skill set yang Anda harus pelajari. Kalau Anda mau jadi kaya, sukses, bahagia. Anda mau mempunyai hidup yang berkualitas. Bukan hanya keinginan saja. Saya pasti sukses. Ubah hidup, tak mungkin. Setuju? Anda harus pertama, time management. Anda harus tahu bahwa di dunia ini, walaupun banyak tidak adil. Dunia adil tak? Tidak adil. Ada orang dilahirkan di keluarga kaya. Ada yang dilahirkan di Afrika. Betul tak? Hidup memang tidak adil. Tapi ada satu yang paling adil. Tuhan membagi kita 24 jam sama. Itu paling adil. Setuju?
Nah, bagaimana Anda menggunakannya? Itulah pilihan Anda. Anda bisa menggunakan 24 jam for you, happy. Anda bisa menggunakan untuk mempromosikan SOP. Betul? Terserah kepada Anda. Anda harus tahu bahawa apa yang Anda miliki sebenarnya adalah sesuatu yang semua orang sama, yaitu time, waktu. Tak ada orang lebih 1 minit dari Anda. Tak ada orang kurang 1 minit dari Anda. Maka orang yang sukses ada orang yang pasti tahu bagaimana menggunakan waktu dengan bijaksana. So mulai hari ini, prioritaskan apa yang paling penting dalam hidup Anda. Fokus dan melakukan. Jangan melakukan banyak hal, tetapi fokus melakukan beberapa hal yang terpenting dalam hidup Anda dan bisnes Anda sudah cukup. Sama satu kata di networking, jangan menggunakan sedikit waktu untuk banyak orang. Gunakan banyak waktu untuk sedikit orang. Faham maksud saya? Banyak orang, sedikit waktu untuk banyak orang. Kelihatan sangat bagus ya, tapi tidak ada kesan. Lebih baik gunakan banyak waktu untuk sedikit orang yang serius, yang mau menjalankan bisnes. Anda fokus, bangunkan dia. Dia akan jadi the next Kausa director. Faham maksud saya? Ya, waktu ini sangat penting, mas sekalian. Prioritas. Ingat, setiap hari bangun pagi, Anda telah dibagi pilihan bagaimana menggunakan hari ini. Setuju? Maka minimal sebelum Anda tidur, Anda ada satu list apa yang saya mau lakukan besok. Itu paling simple. Kalau Anda tak bisa lakukan, bagaimana Anda punya time management terlalu jelek. Betul tak? Itu sahaja. Dan setiap hari saya tidur, saya terima kasih Tuhan. Terima kasih hari ini saya telah melewat dengan hari yang sangat luar biasa sekali. Walaupun tidak luar biasa ya. Walaupun ada kejatuhan, kegagalan, saya telah luar biasa sekali. Terima kasih. Besok akan lebih hebat, luar biasa lagi. Terima kasih. Pergi tidur. Bukan komplain. Kenapa hari ini begini? Tak bisa tidur. Maksud saya, Anda harus mempunyai perasaan bersyukur. Maka Anda esok hari akan baik. Mulai lagi baik. Besok dimulai lagi malam ini. Malam ini tidak baik, besok pagi tak akan baik. Ya, kalau ibu bapa ada di ibu apa, tolong selesai masalah sebelum naik ke lanjang. Jangan bawa masalah naik ke lanjang. Itu adalah hukum suami istri yang penting. Ada apa-apa beres, boom, naik lanjang. Naik lanjang bukan ribut, istirahat saja. Paham maksudnya? Atau buat aktiviti lain, saya tak tahu ya. Okey, kedua, emotional management. Anda harus kontrol emosi. Bapak sekalian, sekarang orang sangat emosional. Saya lihat, wah, tiba-tiba sedikit, wah, pukul-pukul, bunuh ada tak? Di Malaysia sekarang, wah, bunuh apa? Bunuh orang tua dia. Emosi sedikit, pam. Kenapa? Karena terlalu banyak main game. Sewaktu dia main game, itu dia ingat itu sesuatu yang seperti game. Dia pukul pun seperti game. Dia mati bangun lagi begitu. Maka anggap semua orang main game. Di Amerika, bulan Juli, puluhan kasus untuk apa? Tembak menembak. Kenapa? Karena mereka pikir gampang. Seperti main game itulah. Betul? Ambil point gitu. Bahaya sekali. So, banyak orang sudah emosi. Ingat, di sekeliling Anda banyak orang sangat emosi. So, jangan Anda juga emosi. Kalau kamu digigit anjing, bagaimana? Sakit kan? Kalau anjing itu menyerang kepada kamu, apakah kamu akan balik? Hah? Mungkin tak? Kamu tak akan lakukan hal itu. Kenapa? Karena itu perkara yang bodoh sekali. Sama juga, kalau sekeliling Anda ada orang emosi, Anda juga emosi. Bermakna Anda sama level dengan dia. Anda harus level up. Anda harus level up supaya orang yang emosi itu tidak mengganggu emosi Anda. Ingat, lebih banyak orang akan emosi. Karena dunia tertekan. Ya, COVID berpanjangan. Orang sangat stres.
Ya, so dia akan sedikit masalah, dia akan marah. Ya, maka Anda harus kontrol emosi Anda supaya Anda tidak terpengaruh. Ini sangat penting. Emosi mempengaruhi prestasi kita. Setuju? Oke, so mulai hari belajar. Ada apa-apa, tarik nafas 10 kali dulu. Malu? Oke, Anda apa? Jangan. Akhirnya 2 orang berlibut di situ. Ingat, tidak akan ada orang yang menang dalam segala perlombaan atau pergaduhan. Setuju? Ya, jangan melakukan hal yang bodoh. Ada orang, saya memang begitu. What for? Ya, Anda kontrol emosi Anda. Karena di luar banyak orang yang sudah kehilangan kontrol emosinya. Anda bawa mobil, tiba-tiba ada mobil, oh ada orang bilang, lawan sama dengan dia. Oke, Anda berhenti, dia turun, pam, pukul kamu. Untung apa? Anda tahu dewa apa? Dia mungkin ada sesuatu yang mau dia kejar lebih. Dia biarin saja. Faham maksud saya? Bagi Anda satu alasan apa? Maafkan dia. Mungkin dia perlu lebih cepat, biarin dia saja. Itu aja maksudnya. Tidak mengganggu Anda. Banyak orang kenapa terganggu? Kayak perbuatan orang kecil-kecil dia sudah tak senang. Dia omong sini ada orang lebih keras sedikit, dia sudah agak marah. Faham maksudnya? Kita harus kontrol diri kita. Ya, supaya apa? Kita lebih damai, aman. Ya, kalau tidak, kita akan ada masalah. Ketiga, goal management. Tidak peduli apa goal Anda. Mau nikah lebih, bagi mereka yang belum nikah, yang sudah nikah jangan ya, oke? Oke, bagi mereka yang mau capai Crown Star atau Royal, itu goal. Harus langkahnya. Sebab tetap diskusi dengan mentor Anda. Tadi saya bilang, ada MC tanya, mau jadi lawyer? Ya, saya. Luar biasa. Tetapi kebanyakan hanya omong saja. Kenapa? Karena Crown Star pun belum. Betul tak? Crown Star pun mau lawyer. Bagaimana? So, go step by step. Faham tak? Ada go, step by step bagaimana capai. Pasti bisa capai. Kalau Anda jelas management goal Anda, pasti bisa capai. Oke, ketiga, financial. Ini saya tak bahas banyak. Saya mau sentuh aja bahwa ada 2 hal yang paling kurang. Nah, Anda akan merasa sangat kurang di dunia ini. Ada waktu dan uang. Tidak peduli berapa usia Anda, berapa kekayaan Anda sudah ada, berapa sukses Anda tetap akan merasai kurang uang dan kurang waktu. Setuju? Dan Anda harus menguasai 2 ilmu ini. Tolong nonton Andrew Ho channel. Oke, saya banyak membahas tentang ini. Saya tak akan bahas banyak di sini, tapi saya tak mau Anda faham ialah orang yang tidak ada financial management, dia mempunyai kekayaan itu bisa hilang begitu sahaja. Sangat sayang kalau Anda tidak tahu manajemen Anda. Oke? Dan lagi optimis, selalu mempunyai pikiran yang positif. Ingat, dunia ini ya, dia terjadi bukan hanya hitam putih sahaja. Ya, banyak orang kena ada masalah karena dia selalu melihat dunia ini 2 pilihan, hitam putih. Kalau hitam itu putih, sebenarnya tidak. Banyak hal tidak begitu. Oke, itu pilihan kita. Sesuatu terjadi di hidup kita. Contohnya, COVID sudah datang, terjadi di luar kontrol kita. Respon kita bagaimana? Itu penting, respon kita. Banyak orang komplain, kok kenapa begitu? Kenapa harus dokter? Kenapa begitu? Bisa selesai masalah? Mesti bijaksana. Oke, terima. Ini kenyataan. So, how you respond? Bagaimana di aksi Anda? Di aksi secara positif, itulah paling penting. Maka setiap krisis adalah peluang. Setiap masalah ada kesempatan untuk Anda. Kalau Anda negatif, setiap kesempatan juga ada masalah. Kalian Anda hanya mencari kesalahan orang lain, hanya mencari masalah. Bapak-Ibu sekalian, di dunia ini mana tidak ada masalah? Tak mungkin tak ada masalah. Ya, masalah membuat kita bisa level up. Kalau tak ada masalah, bagaimana kita bisa level up kita punya kemampuan? Setuju? So Anda harus optimis, selalu melihat sisi positif sesuatu hal. Tanya kepada diri Anda, apa rugi Anda
kalau Anda melihat positif? Apa untung Anda kalau Anda melihat sisi negatif? Ya, bawa mobil tiba-tiba pok tabrak. Sudah terjadi, terima saja, betul tak? So bagaimana respon? Marah dengan orang lain, urusan asuransi beresin, betul tak? Ya, wah, yang penting Anda masih selamat, cukuplah. Lihat positif, wah luar biasa ini, hanya kena lampu saja. Kalau kena sini mungkin sudah check out, betul tak? Ya, Anda positif, semua hal yang terjadi di hidup Anda tidak ada satu yang percuma. Dia akan merupakan pembelajaran untuk Anda atau sesuatu yang baik untuk Anda pelajari. Setuju? Ya, so selalu optimis. Ya, tidak peduli apapun, selalu optimis. Oke? Dan optimism adalah strategi membuat masa depan yang lebih baik. Karena jika Anda tidak percaya bahawa masa depan bisa lebih baik, Anda tidak mungkin melangkah dan bertanggung jawab untuk mewujudkannya. Setuju? Kalau kamu tak optimis, dunia akan kiamat. So kamu tunggu mati saja, betul tak? Masalah ialah kita tak tahu kapan dia akan kiamat. Betul? Kalau besok no problem. Ya, tapi kita tak tahu. So selagi dia belum tiba, hiduplah seperti hari-hari biasa. Faham maksud saya? Ya. Selalu optimis sangat penting sekali. Oke? Sewaktu saya bawa KK ke Indonesia tahun akhir 98, masih ingat itu Krismon. Ya, semua orang tak percaya lagi masa depan KK Indonesia. Tapi kita datang karena kita melihat kesempatan. Kita tahu kita akan melewat waktu-waktu sulit, tapi kalau kita bisa berhasil melewat, kita akan berhasil. Sama juga hari ini, ingat masalah yang Anda hadapi bukan masalah Anda saja. Banyak orang seperti Anda juga. Ya, banyak orang mempunyai masalah yang berbeda-beda dari segi masalah kesehatan, keuangan, kekeluargaan, ya, emosi, ya, ataupun lainnya. Semua orang ada masalah. Tapi hanya kamu yang bisa selesai, bukan orang lain. Ya, orang lain dia show di Facebook semua yang telah di touch up. Foto dia paling cantik ditunjukkan. Hitam dia bersihkan, betul tak? Supaya kelihatan bagus. Gaya hidup dia terbaik dia tunjukkan. Dia tak pernah tunjuk yang jelek. Sama juga, ya, kita hanya melihat kesuksesan banyak orang. Anda juga tahu bahawa sebenarnya dia juga manusia. Dia juga ada masalah dia. Dia juga ada tantangan dia. Seperti kita. Betul? So, it's biasa. Kita bisa terima. Kenapa mereka bisa sukses? Karena mereka optimis. Melihat sisi positif apa yang ada dalam hidup mereka. Mereka tak pernah give up apa yang terjadi di depan mereka. Okey? Bapak sekalian, kita masuk ke P. Iaitu PDCA. Plan, do, check, action. Plan, rencana. Do, melakukan. C, check. A, action. Ini adalah sesuatu siklus, ya, yang dikemukakan oleh Dr. Deming tentang manufacturing. Tapi banyak orang menggunakan ini untuk mengajari kita membuat sesuatu planning yang kecil saja. Saya kata itu sangat praktikal, simple. Ya, kita buat apa-apa pun kita harus planning. Setuju tak? Jangan melakukan sesuatu tanpa planning, itu tak akan berhasil. Apabila kita planning, kita harus lakukan. Bukan plan, wah, tapi besok lupa lagi, tak bisa. Harus lakukan planning Anda. Okey? Sebab itu cek, setiap waktu ke sesuatu cek. Monitor dia punya hasil. Saya selalu mengatakan, kita harus manfaatkan, optimalkan momentum KK Indonesia. Betul tak? Apa maksudnya momentum? Apakah Anda manfaatkan dia? Ada indikatornya. Omset Anda naik tak? Anda punya tiket ada dapat tak? Berapa distributor baru bergabung setelah itu? Prestasi Anda bagaimana? Ada indikatornya. Kalau indikator itu tidak ada, bermakna Anda hanya plan, tapi tak akan capai. Anda tak cek. Kita harus cek. Setiap program kita lakukan, kita akan cek. Mana kelemahan kita. Ya, memperbaiki untuk semester yang berikutnya. Itulah harus cek. Monitor the sales, ya, the performance. Lepas itu, lakukan. Supaya selalu improve. Lakukan bukan satu kali. Dia bisa gagal. Tak capai target.
ulang lagi, memperbaiki lagi. Akhirnya Anda bisa mencapai targetnya. Faham tak? Itu adalah siklusnya yang sangat simple, yang kita bisa pelajari dan menggunakan ke dalam bisnes kita. Untuk apa? Untuk tahu di mana prioritas kita dan produktivitas kita ditingkatkan. Jangan kita kelihatan sangat sibuk tapi tidak berhasil. Kita harus sibuk tetapi berhasil. Faham tak? Banyak orang sibuk, wah kelihatan sangat sibuk, siang malam begitu, tapi tak ada perubahan. Bagaimana produktivitasnya tidak ada, prioritasnya tidak ada. Prioritas sangat penting. Ya, dari waktu ke waktu, orang yang 20-an, 30-an dan 50-an dia mempunyai target yang berbeza-beza. Setujulah, mempunyai goal dan prioritas yang berbeza-beza. Okey. Secara Bapak sekalian, secara kesimpulan, saya bisa simpulkan bahawa ada 2 tahapan yang sangat penting. Ya, sebagai seorang manusia. Ya, ini ada renungan saya. Apakah Anda setuju atau tidak apa? Anda pelajari saja. Bagi saya, orang yang sebelum 40 tahun, ya sebelum 40 tahun, Anda hanya satu fokus saja, go to the top, yaitu berusaha segigih-gigihnya, sebisa-bisanya untuk mencapai yang terbaik dalam hidup Anda. Faham maksud saya? So Anda harus dare to dream, berani untuk memikir. Wah, saya mau jadi council director. Betul, berani. Ya, saya mau penghasilan 10 kali lipat daripada sekarang. Saya mau ini itu. Okey, selagi itu logik, selagi itu benar dicapai, maka itu impian pasti akan tercapai. Setuju? Dare to dream. Jangan takut untuk mimpi. Mimpi tak perlu bayar ya. Ya, gratis ya. Tapi capai luar biasa sekali. Kedua, reaching your potential. Anda tidak tahu potensi Anda bagaimana. Bapak sekalian, kita semua dilahirkan sebagai sang juara. Setuju? Kita memberi kekuatan yang sangat luar biasa dibagi Tuhan kepada kita. Seperti apa? Aliran listrik ini. Kita semua ada aliran listrik. Tetapi berapa wattnya kita tak tahu. So, kamu harus cuba. 50, 100, 200. Anda harus tahu. Anda bisa melakukan berapa banyak hal. Anda harus berani untuk mencuba sesuatu yang Anda pikirkan. Itulah passion Anda. Itulah yang kamu mau lakukan. Jangan hidup di mulut orang lain. Faham saya? Jangan terlalu peduli apa kata dunia. Hidup untuk diri Anda. Itu bukan selfish. Itu untuk Anda. Faham tak? Kalau Anda terlalu peduli, tak mungkin, Anda tak bisa sebagainya, maka Anda tak akan maju-maju. So, berani untuk target, tak all out, baru Anda akan tahu potensi Anda di mana. Setuju? Anda tak cuba, Anda tahu tak? Tidak tahu. Anda cuba, sebenarnya saya boleh jadi SM, Ruby, wah, council director. Kalau Anda all out, capai tak capai, tak capai pun tak apa, at least you have tried. Sebelum 40 tahun, Anda sudah mencubanya. Itu dah gadis yang saya bagikan untuk Anda. All out. Benar-benar work hard, work smart, work with your heart. Benar-benar all out. Ingat, selain dari kematian, semua cedera adalah cedera. Apa maksud saya? Kalau itu tidak membawa kematian, takut apa? Faham saya? Orang kritik Anda, cemooh Anda, bisa hilang kaki Anda, tangan kanan, tidak. So, why terlalu peduli? Faham maksud saya? Anda mesti all out. Okey? Anda perlu tahu, sebenarnya saya bisa melakukan ini. Maka, saya mau bagi Anda satu target sebelum 40 tahun. Lebih 45. Anda harus all out dan membangun sesuatu yang terbaik untuk diri Anda. Kenapa saya katakan 4 sampai 45 tahun? Karena setelah itu agak sulit lagi. Setuju? Karena apabila Anda sudah 45 tahun, Anda sudah besar, orang tua sudah mulai sakit. Waktu itu Anda tak berani lagi mencuba sesuatu yang baru lagi. Beban terlalu banyak. Impian Anda pun mulai hilang. Faham saya? So sebelum 40 tahun, bagi Anda yang
Belum 40 angkat tangan? Ada? Di sini kurang ya, banyak sudah ya. So saya bagi anda lebih ya, 45. Kalau yang masih lebih 45, tolong cepat sedikit untuk go to the top. Ya, ingat setelah anda sudah 60 tahun, seperti saya, bulan depan sudah 60 tahun. Tapi kelihatan hanya 28 saja ya. Maka saya bagi tahu diri saya, 60 tahun ke atas, hidup saya hanya kalimat ini saja. Living good, ending well. Itu saja. So sama anda juga ingatkan ini. Living good. Kalau anda sudah 60 tahun, anda belum benar-benar living good, bermakna ada masalah. Ya, cepat-cepat untuk kerja. Ya, benar. Living good. Apa maksud living good? Yaitu benar-benar menjalani sebuah hidup yang berkualitas. Makan apa yang anda bisa makan. Enjoy dan menikmatinya. Beli apa yang anda suka. Bukan dia harga, tapi langsung beli. Mau pergi mana-mana, pergi ke mana-mana. Itu kualitas. Anda mau ketemu siapa? Go ahead. Kualitas. Oke, ini penting. Ya, kalau 60 tahun belum usai, bagi lagi anda 5 tahun lagi, 65. Dia maksimal lah ya. Karena mungkin Bandung lebih sejuk, lebih perlahan sedikit. Ada kelonggarannya. Oke? Ending well. Inilah yang saya perhatikan. Saya perhatikan saudara saya menjadi seorang dokter yang luar biasa. Prestasi sangat. Sekarang sudah 80 lebih tahun. Sudah mulai pikun. Sudah mulai, hai, dia jumpa saya. Sudah lama tak jumpa ya. Oh, ya. Tapi dia tak tahu siapa saya. Saya juga melihat banyak orang tua miskin, menderita, penuh penyakit, dan tidak bisa kemana-mana, tidak dipeluli oleh orang, anak-anak dia, keluarga dia pun tak dipeluli. Bagaimana mau ending well? Ending well bukan gampang. Oh. Maksud saya ending well adalah apabila tiba waktu ni, anda hanya cakap, halo, bye-bye, aku pergi dulu. Dalam keadaan yang sehat. Faham saya? Gampang tak? So kalau anda tidak usaha, mulai sekarang menuju ke sana, ending well anda akan masalah. Terus terang, sangat menyedihkan. Setuju? Maka kita lah lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Oke? Kalau lost control tak apa. At least kita masih sadar kita lakukan terbaik. So saya akan ending well. Dan saya pergi satu hari saya akan tenang dan tinggal sesuatu yang paling penting dalam hidup anda. Apabila anda tutup mata tanpa penyesalan. Bukan tanpa kaya ya, tanpa penyesalan. Jangan pergi dengan penyesalan. Wah, kenapa hari itu saya tak fight untuk kau Thailand? Sudah lambat. Wah, kenapa hari itu saya tak ke Jepang? Penyesalan. Jangan. Hidup paling penderita adalah hari terakhir anda mati dengan penuh penyesalan. Maka lakukan apa yang kamu suka sebelum ajal tiba. Faham maksud saya? Saya tahu anda, saya sama juga. Kita mempunyai banyak impian, tujuan yang lakukan. Lakukan. Jangan selalu mengatakan, oh saya masih muda. Oh saya masih ada waktu. Tak apa, tahun depan lagi baru mulai. Ingat, kita tak tahu apakah besok masih ada lah. Setuju? Besok pun tak tahu bagaimana tahun depan. Maka siapkan diri anda, go all out. Lakukan hidup anda dengan baik. Gagal, jatuh, bangun, tidur, itu hal biasa. Siapa tak pernah jatuh? Siapa tak pernah gagal? Siapa tak pernah mengalami masalah? Itu hal biasa. Manusia, Pak. Dasarnya adalah penderitaan. No problem. Yang penting dalam lapangan hidup ini,
80 tahun, 70 tahun, 100 tahun, Anda telah lakukan yang terbaik yang Anda bisa lakukan. So, saya mengatakan apa? Be the best. Do the best. Let God take care the rest. Lakukan yang terbaik, jadilah yang terbaik, sisanya dilakukan oleh Tuhan. Setuju tak? Ada hal yang kita tak bisa tentukan. Okey, ingat. Dalam Anda sebelum 40 atau 45 tahun khususnya Bandung, ya, ada dua hal yang Anda tak bisa hilang dalam hidup Anda. Lain bisa hilang. Ini dua tak bisa hilang. Satu, hati nurani. Anda harus tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus lakukan, mana tak bisa lakukan. Anda tahu, jangan bohong diri Anda. Hati nurani. Jangan hilangkan itu dalam proses perjuangan Anda. Kedua, jangan hilang impian Anda. Kalau impian Anda sudah ada, hilang seperti burung kehilangan sayap, Anda tak bisa terbang lagi. Anda hanya bisa langkah dan memain di lantai saja. Sangat sayang sekali. Banyak orang sukses luar biasa. Mereka penampilan lebih jelek dari kita. Mereka punya fisik lebih jelek dari kita. Mereka berpendidikan lebih jelek dari kita. Kenapa mereka bisa sukses? Bukan mereka sangat hebat dari kita. Sama saja. Manusia biasa. Tapi mereka genggam impiannya sebaik-baiknya. Dan terbang bersama impian dia. Apakah Anda siap terbang bersama impian Anda? Siap. Minimal Anda terbang bersama dengan saya ke Jepang tahun depan. Okey. Nanti saya akan foto semua ya. Jangan ya. Jangan omong ya ada Jepang tak kelihatan. Okey. Orang yang sudah lebih 60 tahun, satu yang tak bisa hilang, wisdom. Bijaksana. Kalau sudah hidup sampai 60 tahun, untuk Bandung khususnya 65, Anda masih tak bijak, itu sudah keterlaluan. Apa bijak? Bagaimana Anda sudah tahu hidup ini. Jangan ribut dengan orang lain. Jangan terlalu mengganggu hak ewa anak cucu Anda. Jangan terlalu Anda tahu ini Anda biasa, kan Anda sudah lewat. Faham tak? Wisdom. Yang Anda miliki ada wisdom, tak ada lain. Wisdom itu hasil 60 tahun hidup Anda. Dikristallai menjadi wisdom. Faham saya? Anda lah menggunakan itu untuk menjalani hidup sisa Anda. Bukan yang lain. Kalau Anda sudah 60 tahun masih mempedulikan apa kata dunia, bermakna Anda sudah ketinggalan zaman. Betul tak? Kalau Anda sudah 60 tahun masih mengatakan wang adalah segala-galanya, bermakna Anda sudah membuang 60 tahun Anda. Kalau Anda 60 tahun, Anda belum masih faham bahawa people come and go. Dalam grup Anda, dalam bisnes Anda, ada orang datang dan pergi, itu hal biasa. Bermakna Anda tidak mempelajari dari proses hidup Anda. Faham maksud saya? Anda sudah tahu mana yang benar, mana yang tidak. Tak perlu diajari. Kenapa? Karena proses 60 tahun ini telah membagi kita pengajaran yang sangat berharga sekali. Okey, bisa faham ya? Okey, maka lakukanlah yang terbaik. Maka saya katakan, live a life more meaningful, colorful and wonderful. Benar-benar membuat hidup kita, tak tahu berapa lama ya, tapi dia pasti penuh dengan warna-warni. Setiap hari penuh dengan impian, senyuman, energi, positive thinking. Dan lakukan yang terbaik untuk diri kita dan orang sekeliling kita. Maka hidup Anda akan banyak berubah. Setuju? Bukan hanya seperti orang biasa-biasa saja. Orang biasa itu pilihan dia, jangan pedulikan dia. Ya, kita berkomunitas dengan komuniti yang benar-benar care satu sama lain. Maka, Bapak sekalian, ada satu yang Anda tak bisa lupakan. Untuk hidup kaya, sukses, bahagia di dunia ini, ada satu yang dinamakan the God factors, faktor Tuhan. Setuju? Saya perhatikan, kok dua orang ini begitu pandai sama-sama, tetapi
Kenapa B itu selalu mendapat? A itu selalu kalah. Kenapa? Faktor Tuhan. Anda harus percaya. Mengikuti agama masing-masing, Anda harus lakukan mengikuti agama Anda. Saya seorang teman Muslim kirim untuk saya satu ini. Saya ingat ini luar biasa sekali. Dia beritahu saya ada 8 jalan rezeki dari agama Islam. Kamu cek apakah benar ya. So selalu melakukan minimal 3B. Yang pertama bersyukur, beristighfar ya baca itu, dan juga bersedekah. Kami juga percaya itu. Maka Anda harus siap membagi sebelum Anda terima. Kalau Anda tak bisa membagi, ingat dunia tak akan membagi untuk Anda. Ini sangat aneh sekali. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Anda harus bagi dulu, ya. Mau terima ya. Banyak orang terima dulu. Dia tak mau bagi. Dia bisa lebih tak? Tak bisa. Ini bukan pelajaran kita. 2000 tahun, 2500 tahun lalu di Tiongkok sudah ada pelajaran untuk kita. Ada sebuah wihara. Di depan itu tergantung satu yang dinamakan apa? Kendi ya. Kendi isi air kendi. Apabila dia kosong, dia begini. Apabila diisi air, dia akan bertegak. Tegak. Apabila sampai penuh, dia akan terbalik dan air itu akan keluar. Apa pelajaran dari sini? Hidup harus balance. Jangan ada sesuatu yang keterlaluan. Kalau Anda mau jadi kaya, bukan sampai aku kaya dulu, baru aku bantu orang lain. Hari itu tak akan datang. Anda harus dalam proses menuju jadi orang kaya, Anda sudah mulai membantu, membagi, bersedekah dan sebagainya. Saat proses ini, sambil Anda bagi, akan terima. Faham saya? Sambil bagi, Anda akan terima. Maka kandi ini akan selalu penuh. Banyak orang dia apa? Sedekah. Dia tidak mau bagi. Dia mau isi-isi saja. Akhirnya, semua hilang dalam satu malam. Apabila kita sudah mempunyai ilmu, sama juga membagi. Sewaktu Anda lebih membagi, Anda merasa bahawa Anda sangat kekurangan. Betul? Wah, ini saya tak tahu. Anda akan banyak lagi masuk. Akhirnya Anda menjadi orang yang lebih berilmu. Orang yang saya tahu semua, saya sudah tahu orang ini tak akan sukses. Saya paling kaya, orang ini paling miskin sebenarnya. Atau satu hari dia akan hilang semua ini overnight. Inilah hukum alam Bapak Ibu sekalian. Setuju? So janganlah ya kita menjadi kaya baru membagi. Mulai hari ini belajar untuk membagi. Berapa tergantung kepada kemampuan Anda. Bukan berapa. Niat Anda paling penting. Faham tak? Jangan, saya suruh bagi ya catat 200.000. Saya bagi. Wah, jangan catat. Karena apa? Tuhan akan catat. Betul? Tuhan tak pernah miscalculation tak ada. Kalau Anda terlalu memperhitungkan, Anda selalu akan kalah. Anda tak hitung, Anda selalu akan mendapat sesuatu yang luar biasa. Saya bukan orang yang kaya, tapi hidup saya pas-pasan. Hidup pas-pasan. Saya mau beli itu pas ada uang. Saya mau beli itu pas ada uang. Kali ini saya balik ke rumah, anak-anak bilang, kita mau tukar beli mobil. Oke, kita pergi lihat, bawa pergi showroom lihat. Dari satu mobil ke mobil lain, akhirnya memutuskan bawa beli mobil Hyundai Ioniq 5. Hampir 900 juta. Ya. Oke lah, bagus. Oke, beli. Di DP dulu. Langsung siap untuk cash beli itu. Yang harus tunggu 6 bulan. Tidak ada masalah. Ya, saya tak kaya, tapi saya mau beli, ada cukup lah. Betul? Saya mau pergi mana-mana, ada uang. Hidup pas-pasang KK benar luar biasa. Setuju? Uang tak perlu banyak. Terusan tak perlu banyak. Dan ingat, Anda tak akan habis uang. Kalau Anda sudah kaya, hari Anda tutup mata, uang yang kamu belanja mungkin hanya 20% saja. 80% akan bagi ke anak cucu Anda atau yang lain. Kenapa Anda tidak guna uang itu
sewaktu Anda masih bisa gunakan. Paham maksud saya? Anda yang tentukan bagaimana dia menggunakan. Anda akan happy, Anda akan tahu orang yang terima juga akan happy. Oke? So, mulai hari ini belajar untuk membagi. Bapak sekalian, ya, hidup kita ini seperti kita melayar satu pelaut di satu sungai. Ingat, sungai ini, pemandangan ini adalah zaman. Kita tidak bisa pilih zaman. Kita tak bisa pilih zaman apa dilahirkan. Sekarang kita berada di zaman ini, pemimpin kita, presiden kita, Jokowi. Itu adalah zaman dia. Faham maksud saya? Di China, Xi Jinping. Kalau di Amerika, Biden. Betul tak? So, itu zaman. Kita hanya berlayar di sungai ini menuju ke destinasi kita, kematian. Dalam proses ini, apa yang Anda bisa menentukan adalah arah perahu itu saja. Bukan sungai, bukan pemandangan di kiri kanan Anda. Itu di out control Anda. Faham maksud saya? Timing is everything. Mau kaya, sukses, bahagia, Anda harus faham zaman apa Anda berada. Kalau sekarang Anda berada di negara yang sedang perang, cerita impian apa? No point. Faham tak? Sekarang kita zaman ini, ingat, Anda melayar. Bukan Anda, banyak orang juga melayar. So, Anda akan ketemu teman-teman yang sama. Mungkin ikut satu kapal yang lebih besar, ikut di belakangnya. KK Indonesia. Wah, dia pergi ke Jepang, singgah sudah. Oke, saya juga ikut simpan. Main-main sih, turun lagi, jalan, naik Eropa, Amerika. So, dalam proses ini, hidup Anda akan berubah. Karena Anda menemukan komunitas orang yang berbeda. Setuju? Ada orang dia tak peduli, dia singgah di sini saja, cukuplah saya cukup berhenti di sini. Maka mungkinlah dia akan berakhir di situ. Itu pilihan kita. Setuju? So kita sekarang berada di satu zaman yang sangat luar biasa, khususnya di Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Ingat, saya selalu mengatakan, Indonesia is the next China. China 40 tahun lalu sangat ketinggalan. Kalau Anda pernah pergi, mau toilet pun tidak ada. Kita mau ke toilet susah sekali, berbau sekali. Betul tak? Mana ada jalan yang baik? Hari ini Anda pergi ke China, Shanghai, kota-kota besar, Anda akan terkagum-kagum. Wah, ini China, kereta yang paling cepat di dunia. Sama juga, ini akan terjadi di Indonesia. Khususnya 15 sampai 20 tahun ke depan. Ini adalah timing yang paling luar biasa. Anda perhatikan. Ya, pertama, Indonesia akan menjadi negara ekonomi ke-7 terbesar pada tahun 2030. Bapak Ibu sekalian, jangan sepelekan. Saya keliling banyak negara. Saya pelajari. Ya, saya tahu. Maka saya masih di Indonesia. Tak ke mana-mana. Kenapa? Karena luar biasa di sini ya. Kelas menengah Indonesia saat ini adalah 50 sampai 60 juta. Masih ada 120 juta yang kita namakan kelas menengah harapan. Inspiring middle class. Yang ingin menjadi middle class. Diperhitungkan tahun 2030, 140 juta akan tercapai. Bermakna apa? Market menengah besar, sangat besar. Bapak sekalian, maka Anda tak perlu ke mana-mana. Indonesia sudah cukup untuk Anda menjadi multi-jutawan. Faham maksud saya? Market sudah di sini, tak perlu jauh-jauh ke Jepang dan tak perlu. Ketiga, sektor jasa akan menghasilkan 1,1 miliar pada tahun itu. Penduduk sekarang adalah 275 juta. Diperkirakan minimal akan mencapai 280 juta. Bapak sekalian, penduduk sangat menentukan. Hari ini China menjadi ekonomi terbesar. Salah satu apa? Populasinya. Dia tak perlu di luar, di antara sahaja, transaksi sahaja, ekonomi sudah bisa bertumbuh. Sama juga Indonesia.
zaman COVID, saya buka Bali penuh dengan orang Indonesia dari seluruh Nusantara. Setuju? Ekonomi sudah mulai bergerak. Kenapa? Karena kita ada penduduk besar. Ini sangat penting. Banyak negara penduduk ini hanya sepertiga ataupun 10% dari Indonesia saja. So mereka mau maju ke mana ada batas nih. Dan negara ekonomi 10 terbesar tahun 2025 memiliki kekuatan politik besar di Asia. Betul. Taiko, Indonesia memang Taiko. Ya, ada abang besar di Asia. Maka belakang ini Presiden Jokowi diangkat salah satu advisor, betul tak? Untuk yang masalah-masalah dunia. Ya, Anda bukan biasa lagi. Indonesia sudah bukan 20 tahun dahulu. Dan saya pelajari kalau semua oke, wah luar biasa sekali. Dan saya perhatikan ekonomi, politik semua akan sangat membaik tahun-tahun akan datang. Ya, kasus-kasus yang itu tidak akan terjadi lagi. Indonesia akan menjadi negara maju pada tahun 2045. Bapak sekalian, berdasar kepada ini, bermakna apa? Anda berada di zaman yang tepat. Setuju? Kalau Anda tidak menggunakan ini, maka sayang sekali. Bagaimana menggunakan ini? Paling bagus adalah menjadi pengusaha. Tak ada cara lain. Cara lain sangat susah. Karena kalau pengusaha, ini semua itu akan tukar dan menjadi uang yang luar biasa. So, selama Anda adalah seorang pengusaha, oke? So, kita paskut lebih kecil sedikit, kita lihat industri MLM direct selling di Indonesia. Tahun lalu, masih ada 21,7 T omset dia. Ya, masih ada 17 juta nyawa menjalankan direct selling. Kalau perkembangan 10% saja ya, setiap tahun 2025 ada 32 T. Dan distributor akan bertambah menjadi 25 juta. Bapak Ibu sekalian, jangan komplain tak ada prospek. Begitu banyak siap untuk disponsor. Jangan katakan ya omset terlalu kecil. Ini satu industri yang besar dan banyak kontribusi dan diakui oleh pemerintahan sewaktu pandemik. Setuju? Ya, dari saya kontribusi sangat besar sekali. Oke? Maka masa depan industri direct selling bagus tak? Sangat bagus sekali. Apalagi Anda di KK Indonesia. Betul tak? Oke. Dan timing ya, timing sangat penting. Buat apa-apa pun, khususnya bisnis, timing sangat penting. Oke? Dan kita berada di waktu untuk menuju ke go public. Maka kita akan all out memastikan semua ya dana itu digunakan dengan baik supaya KK bisa go public sebelum 2 tahun 25. Ya. Pertanyaan saya adalah di waktu ini apakah Anda siap untuk bersama-sama KK? Jadi Crown Star Director, itu penting. Paham saya? Inilah waktunya Bapak sekalian. Jangan tunggu lama-lama. Oke? Dan apa yang saya mau minta Anda adalah tahun ini kumpulkan seberapa banyak tiket Anda bisa. Oke? Kalau Anda bisa membawa daulat Anda yang masih manajer, di mana mereka mungkin baru mulai saja 3 atau 5 orang pergi ke Jepang, saya janji dia balik dia pasti akan jadi apa? Director minimal. Setuju? So, manfaatkan momentum ini. Oke? Setelah mereka balik dari Jepang, target Anda adalah minimal Anda harus jadi Emerald Star Director. Minimal bagi mereka yang belum director. Yang director, Crown Star Director langsung. Oke? Dan setiap tahun kita akan lebih gampang untuk mencapai Crown Star. Ya, kita akan membantu Anda lebih gampang lagi ya dibanding dengan tahun-tahun yang lalu. Oke? Singkatnya. Dan untuk sukseskan program KK tahun ini khususnya, kembali ke SOP. 1. Stay connected with your mentor. Tetap selalu taat setia kepada mentor Anda. Di bawah pimpinannya, langkah demi langkah untuk menjaga program Anda. Oke, bisa? Yang penting ya, oke? Kedua, optimize the momentum. KK ada apa? Kita sudah memikirkan yang terbaik. So, Anda harus all out. Jangan mempertanyakan kenapa KK tidak promosi ini itu.
kita sudah pilih ini terbaik. Kita mau fokus. Kalau promosi lebih banyak, tak ada fokus. Akhirnya pecah. Ini pengalaman yang kita pernah lalui bertahun-tahun ini. Okey, kita terlalu melangkung semua, akhirnya banyak package keluar, orang bingung. Betul tak? So kita mulai memperbaiki supaya kita lebih fokus, lebih tajam dan target lebih gampang capai. Ketiga, perspektif. Mempunyai sudut pandang yang baru tentang bisnes ini. Bapak Ibu sekalian, bisnes ini bisa seberapa besar? Bukan tergantung ke siapa saya. Bukan Ibu tulis atau top leader Anda. Tergantung kepada Anda. Setuju? Bagaimana Anda melihat bisnes ini? Kalau Anda melihat bisnes ini kacang putih, maka dia akan kecil begitu. Kalau Anda melihat bisnes ini ada satu bisnes yang besar, maka Anda akan lakukan dengan cara yang berbeda. Berapa besar? Tergantung kepada Anda. So mulailah belajar produk kita, program kita, tingkatkan ilmu pengetahuan Anda tentang online, offline semua. Faham maksud saya? Supaya Anda bisa memiliki lebih banyak kemampuan, bisa mencapai satu target yang lebih tinggi di bisnes KK Indonesia ini. Perspektif itu sangat penting. Okey, menentukan cara pandang Anda dan juga menentukan sikap dan juga langkah-langkah Anda. So, mulai hari ini benar-benar lihat KK bukan sekecil itu, tapi lebih besar. Dan 23 tahun ini sebenarnya sudah buktikan bahawa KK adalah satu bisnes yang besar, ya, yang sudah bisa membagi puluhan bahkan ratusan juta per bulan. Maka banyak kausa direktur sudah bebas waktu dan bebas finansial. Anda bisa menjadi the next one kalau Anda mau. Setuju? Okey, so beranilah ya melakukan investasi. Okey, dalam bisnes ini. Dengan apa? Yaitu waktu dengan wang Anda. Melakukan, kalau ada buku, baca buku, online, offline seminar, hadirkan. Ya, Anda perhatikan KK Marketing mempersiapkan banyak program online, offline, betul tak? Semua itu membutuhkan banyak tenaga biaya. Anda harus ikuti sahaja. Kalau Anda bisa manfaatkan, bagaimana Anda bisa menggunakan kekuatan orang lain seperti berdiri di atas bahu raksasa. Anda bisa melihat lebih jauh dan lebih tinggi lagi. Okey? So, juga jangan lupa Enduro Channel penting ya. Ini promosi ini ya. Siapa sudah subscribe Enduro Channel angkat tangan? Siapa yang belum keluar ya? Okey. Bapak sekalian, ini ada satu channel, ada yang saya benar-benar harap bahawa dia bisa merupakan salah satu tempat di mana saya bisa motivasi ya banyak orang khususnya di Indonesia yang tahu bahasa Indonesia, di mana ya mereka bisa termotivasi. Seminggu sekali saya keluarkan dan saya sekarang sudah simplify, jangan panjang-panjang, 1-2 minit saja sudah bisa bagi motivasi. So Anda manfaatkan dia. Kalau Anda bisa ikuti ratusan sekarang ya video saya, Anda banyak belajar. Kadang-kadang saya buka, saya nonton, videonya bagus sekali ya. Walaupun saya omong ya, bagus juga ya. Kadang-kadang saya kok bisa omong begitu bagus ya. Kadang-kadang waktu berlalu kita tak sadar bahwa apa yang kita omong itu bisa ciptakan dampak yang positif juga ya. So mulai jangan lupa mentoring. Betapa tinggi Anda pun, sampai royal pun, Anda tetap ada upline. So jangan lupa luangkan waktu mentoring ya. Kumpul-kumpul, ngopi-ngopi untuk membincang misi-visi bersama. Saya selalu connecting dengan downline Anda dan siap dan berani untuk stop. Ya, jangan promo SOP mau beli satu set datang baru beli satu set. Beranilah stop di rumah supaya Anda jangan bola balik sahaja. Okey, bisa lah. Itu kan bisnis Anda ya. Jangan bawa waktu dalam perjalanan. Karena Anda yakin produk ini dia akan berjalan dengan sangat baik sekali. Okey, so tugas saya adalah saya mau Anda semua target ke sini. Boleh? Ya, saya sudah siap untuk ke sana ya. So saya sangat harap bahawa kita bisa main-main bersama-sama di Jepang, satu negara yang sangat bagus sekali. Dan kebetulan nilai wang sekarang agak jatuh Jepang, bermakna kita bisa shopping lebih berluasa. Okey, bisa beli banyak barang ya. Okey, akhir sekali terima kasih atas waktu Bapak Ibu sekalian. Semoga sharing pada sore ini
bisa membagi sedikit sebanyak motivasi dan inspirasi untuk Anda. Saya sangat harap bahawa ya kita akan lebih cepat ketemu lagi. Ya, ada yang mungkin ketemu di mana? Di Bangkok, ada yang di Turki, ya, ada yang mungkin paling lambat Singapura ataupun Hong Kong ataupun Jepang. Oke, ingat apabila Anda bersama-sama KK, kita pasti akan sering bertemu. Saya di sini sekali lagi ucapkan terima kasih dan saya akan berdoa untuk Anda supaya Anda selalu sehat walafiat dan selalu fit untuk menghadapi tantangan di depan ini dan selalu bisa jalankan aktivitas seperti biasa dan kita akan sering ketemu di acara KK Indonesia. Terima kasih atas waktunya. Thank you very much. I love you all. Be the best. Go Crown and go 1%. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oke. Sama-sama. Oke. Thank you. Itu tetap lanjut Mr. Ro. Tetap lanjut. Sama-sama. Harus. Ya. Ya. Mantap.